Bunyi denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang sunyi itu. Namun, bagiku, suara itu tak lebih menyakitkan daripada kalimat yang baru saja meluncur dari mulut wanita paruh baya di hadapanku. 7 tahun, Hana. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau orang kredit rumah, cicilannya sudah mau lunas. Tapi kamu, perutmu masih saja rata seperti papan penggilasan. Ibu mertuaku, Bu Ratmi, menatapku dengan tatapan yang sudah sangat kuhafal di luar kepala. Tatapan merendahkan, seolah aku adalah barang cacat yang tak sengaja terbeli dan tak bisa dikembalikan. Ia menyuap potongan rendang ke mulutnya dengan anggun, kontras sekali dengan kata-katanya yang tajam bak sembilu. Aku menunduk, menatap nasi putih di piringku yang mendadak terasa seperti sekam. "Maaf, Bu, Hana dan Mas Rian masih berusaha," jawabku lirih. Jawaban standar, jawaban robot yang sudah kuulang ribuan kali dalam ribuan hari yang menyiksa ini. "Berusaha apa?" cecarnya lagi. "Berusaha menghabiskan uang anak saya untuk vitamin-vitamin tidak jelas itu? Lihat si Mawar, sepupu Rian, baru nikah 3 bulan sudah isi. Lah kamu, apa rahimmu itu isinya cuma angin?" Aku melirik ke arah suamiku, Rian, yang duduk di ujung meja. Lelaki itu, imamku, pelindungku, hanya diam. Matanya terpaku pada layar ponsel, jempolnya sibuk menggulir entah apa. Ia bersikap seolah-olah ibunya sedang membicarakan cuaca, bukan sedang menguliti harga diri istrinya hidup-hidup. "Mas," panggilku pelan, berharap seujung kuku pembelaan darinya. Rian hanya mendesah pelan, meletakkan ponselnya dengan kasar. "Sudahlah, Bu, makan dulu. Jangan bahas itu terus, nanti Hana stres." Hanya itu, nanti Hana stres, bukan "jangan hina istriku, Bu", bukan "ini bukan salah Hana sepenuhnya". Rian selalu memilih jalan aman. Ia adalah anak mama yang sempurna dan suami yang pengecut. Malam itu, seperti ratusan malam sebelumnya, aku menangis dalam diam di kamar mandi. Air kran kunyalakan deras-deras untuk menyamarkan isak tangisku. 7 tahun aku menelan penghinaan ini. 7 tahun aku minum jamu pahit, pergi ke tukang urut yang menyakitkan, meminum obat penyubur yang membuat badanku bengkak, semua demi 1 garis 2. Semua orang, keluarga besar Rian, tetangga, bahkan teman-teman arisan Bu Ratmi melabeliku sebagai wanita mandul, pohon kering yang tak berguna. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini dilarang Rian. Rian selalu bilang, "Kita tidak perlu ke dokter spesialis mahal, sayang. Kita coba cara alami saja. Aku yakin kita sehat, cuma belum rejeki." Tapi hari ini, keyakinanku goyah. Bu Ratmi pagi tadi melempar baju bayi bekas cucunya yang lain ke mukaku sambil berkata, "Buat pancingan. Siapa tahu ketularan subur, biar nggak bikin malu keluarga terus." Itu adalah batas kesabaranku. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Rian, aku pergi ke salah satu klinik fertilitas terbaik di kota ini. Aku menggunakan tabungan pribadiku yang kusisihkan dari hasil jualan kue online. "Ibu Hana," panggil perawat ramah. Aku masuk ke ruangan dokter dengan jantung berdebar. Dokter Siska, seorang wanita separuh baya dengan wajah keibuan, tersenyum padaku. "Silahkan duduk, Bu Hana. Kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh, USG transvaginal, cek hormon, HSG, semuanya." Aku meremas tas tanganku. "Bagaimana, Dok? Apa parah sekali? Apa saya benar-benar tidak bisa punya anak?" Dokter Siska mengerutkan kening lalu menatapku bingung. "Tidak bisa punya anak? Siapa yang bilang begitu?" "Mertua saya, suami saya, sudah 7 tahun, Dok."
Dokter Siska menyodorkan selembar kertas hasil lab. Bu Hana, dari hasil pemeriksaan saya, organ reproduksi ibu sangat sehat, sel telur ibu banyak dan berkualitas bagus, tuba falopi paten, tidak ada sumbatan, rahim ibu kuat, secara medis ibu sangat subur. Duniaku berhenti berputar sejenak. Subur, tapi kenapa saya tidak hamil-hamil? Dokter Siska menatapku dengan tatapan penuh arti. Dalam kasus infertilitas, 40% faktor ada di istri, 40% di suami, dan sisanya faktor lain. Ibu pernah mengajak suami periksa, analisa sperma? Aku menggeleng. Suami saya, dia bilang dia pernah periksa dulu sebelum nikah, katanya dia sehat, dan dia selalu menolak diperiksa lagi karena tersinggung. Dokter Siska menghela nafas. Bu, kalau ibu sesehat ini, besar kemungkinan masalahnya bukan di ibu. Sepulang dari klinik, aku merasa seperti orang linglung. Aku subur, aku tidak mandul. Selama ini aku minum jamu pahit, aku dihina, aku dicaci maki, padahal aku sehat. Sesampainya di rumah, Rian belum pulang. Aku berniat membereskan ruang kerjanya yang berantakan. Saat aku membuka laci paling bawah mejanya untuk mencari staples, mataku menangkap sebuah amplop coklat tua yang terselip di bawah tumpukan majalah otomotif. Amplop itu berlogo sebuah laboratorium klinik. Tanggalnya tertera 7 tahun 5 bulan yang lalu, 2 bulan sebelum kami menikah. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas dengan kop surat resmi. Nama pasien, Rian Adi Nugraha. Mataku menyusuri angka-angka dan istilah medis yang asing. Tapi ada satu kata yang dicetak tebal di bagian kesimpulan. Kata yang membuat lututku lemas seketika. Azospermia. Aku segera mengeluarkan ponsel dan mencari arti kata itu di internet. Azospermia adalah kondisi di mana tidak ditemukan sel sperma sama sekali di dalam cairan semen. Pria dengan kondisi ini tidak bisa membuahi secara alami. Ponselku terlepas dari genggaman, jatuh ke lantai. 7 tahun. 7 tahun Rian tahu dia mandul. 7 tahun dia membiarkan aku minum obat-obatan yang tidak kuperlukan. 7 tahun dia membiarkan ibunya menghinaku setiap hari. 7 tahun dia bersembunyi di balik punggungku, membiarkan aku menjadi tameng bagi ketidakmampuannya, membiarkan harga diriku diinjak-injak agar ego kelaki-lakiannya tetap utuh. Rasa sakit di hatiku bukan lagi seperti diiris sembilu. Ini seperti dibong atom, hancur lebur. Rasa cinta dan hormat yang kupunya untuk Rian menguap detik itu juga, digantikan oleh satu perasaan yang dingin, gelap, dan menuntut pelunasan. "Kamu pulang, Mas?" bisikku pada udara kosong. Mataku menatap tajam ke arah foto pernikahan kami di dinding. Rian tersenyum gagah di sana. "Tunggu tanggal mainnya. Aku tidak akan sekedar membongkar ini. Aku akan membuatmu dan ibumu menelan kembali semua ludah yang sudah kalian buang ke wajahku." Aku meletakkan kembali amplop hasil tes Rian ke tempat semula, persis seperti sedia kala. Tidak boleh ada yang berubah. Tidak boleh ada jejak bahwa aku sudah tahu. Perang ini membutuhkan strategi, bukan emosi yang meledak-ledak tanpa arah. Malam itu, Rian pulang dengan wajah lelah. "Masak apa, Han? Laper nih," ujarnya sambil melepas dasi. Aku tersenyum. Senyum pertamaku yang palsu. Senyum yang mulai saat ini akan menjadi topengku. "Masak kesukaan Mas, ayam kecap." "Oh ya Mas, tadi Ibu telepon. Katanya beliau mau mampir besok lusa." Rian hanya mengangguk. "Ya sudah, layani saja. Jangan bikin Ibu marah." "Iya Mas, aku akan melayani Ibu dengan sangat baik," jawabku. "Sangat baik, sampai beliau tidak sadar sedang berjalan masuk ke perangkap." Keesokan harinya, aku kembali ke klinik Dokter Siska. Kali ini dengan permintaan yang membuat dokter itu terbelalak. "Saya mau program bayi tabung, Dok, dengan donor sperma." Dokter Siska menatapku tajam. "Bu Hana,
Ini prosedur yang rumit, suami ibu harus setuju. Dan secara hukum di Indonesia, saya akan urus prosedurnya di luar negeri, Dok. Saya punya tabungan. Saya hanya butuh dokter bantu memantau kondisi saya di sini dan berikan saya surat keterangan medis yang saya butuhkan. Dokter tahu kan saya sehat, saya ingin hamil, saya ingin membuktikan pada mereka. Dokter Siska menatap mata saya yang penuh tekad. Mungkin dia melihat kepedihan seorang wanita yang sudah di ujung tanduk. Saya tidak bisa melakukan prosedurnya di sini, Hana, tapi saya bisa merujukmu ke kolega di Singapura. Tapi ingat, kebohongan seperti ini bukan kebohongan, Dok, potongku. Ini adalah cara saya bertahan hidup. Singkat cerita, dengan alasan menengok bibi yang sakit di Batam selama 2 minggu, aku menjalani proses itu. Rian yang tidak peduli mengizinkan saja asal aku tidak minta uang. Sebulan kemudian. Malam itu, Bu Ratmi sedang makan malam di rumah kami. Suasana tegang seperti biasa. Rian, ibu sudah kenalkan kamu sama anak teman ibu, si Sinta itu, janda kembang, cantik, subur, anaknya sudah 2. Daripada kamu pertahankan tanah gersang ini, Bu Ratmi melirikku sinis sambil menunjukku dengan garpu. Rian tampak tidak nyaman tapi tidak membantah. Bu, jangan bahas itu di depan Hana. Kenapa? Biar dia sadar diri. Kalau dia istri yang tahu diri, dia harusnya minta cerai, biar kamu bisa nikah lagi dan kasih ibu cucu. Tanganku yang sedang memegang gelas air putih bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan tawa kemenangan yang mendesak keluar. Inilah saatnya. Aku meletakkan gelas dengan sedikit keras, membuat mereka berdua menoleh. Perlahan, aku merogoh saku dasterku dan mengeluarkan sebuah benda pipih panjang. Tespek, dengan 2 garis merah tebal. Aku meletakkannya di tengah meja makan, tepat di samping mangkuk sayur lodeh. Hening, jarum jam di dinding terdengar seperti detak bom waktu. Apa ini? Tanya Bu Ratmi, matanya menyipit. Itu, suaraku kubuat bergetar haru. Itu hasil tes tadi pagi, Bu. Mas, aku menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Aku hamil. Hah? Bu Ratmi terengah, sendok di tangannya jatuh berdenting. Reaksi Rian adalah yang paling kunikmati. Wajahnya pucat pasi, darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Matanya membelalak menatap tespek itu, lalu beralih menatapku dengan horor. Dia tahu dia mandul, dia tahu tidak ada sperma dalam tubuhnya. Jadi, di kepalanya saat ini hanya ada satu kesimpulan, aku selingkuh. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia berteriak, "Itu bukan anakku," dia harus menjelaskan alasannya. Dia harus mengakui di depan ibunya yang sombong itu bahwa dialah yang mandul, bukan aku. Bahwa dialah tanah gersang itu. Aku melihat keringat dingin menetes di pelipis Rian. Rahannya mengeras. Dia terjebak dalam kebohongannya sendiri. "Mas, kamu nggak senang?" Tanyaku polos memegang tangannya. Tangannya dingin seperti es. Tiba-tiba Bu Ratmi menjerit histeris, tapi bukan jeritan marah, melainkan jeritan bahagia. Ia melompat dari kursinya, berlari ke arahku, dan memelukku erat. Bau parfum menyengatnya menusuk hidungku. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya cucu ibu hadir. Bu Ratmi menangis, menciumi pipiku yang selama ini dia hina. "Ibu tahu kamu bisa, Hana. Ibu tahu. Wah, ini pasti karena jamu ibu kan? Atau karena doa ibu yang tiada putus?" Aku menahan rasa mual dipeluk oleh wanita bermuka 2 ini. "Iya, Bu, berkat doa ibu," kataku lirih. Bu Ratmi menoleh ke Rian. "Rian, kamu kok diam saja? Istrimu hamil, kamu bakal jadi ayah, peluk istrimu." Rian berdiri dengan kaku. Dia berjalan ke arahku seperti robot. Tatapan matanya tajam, penuh tuduhan, dan kemarahan yang tertahan. "Selamat, sayang," ucapnya kaku. Aku memeluknya. Di dekat telinganya, aku berbisik sangat pelan. "Kenapa gemetar, Mas? Bukannya ini yang kamu dan ibumu inginkan selama 7 tahun?" Rian menegang. Dia tidak membalas pelukanku. Dia tahu dia sedang memeluk bom waktu, dan dia tidak tahu kapan aku akan meledakannya.
Malam itu, suasana rumah berubah 180 derajat. Bu Ratmi tidak mau pulang. Dia menyuruhku duduk diam di sofa, mengambilkan minum, bahkan memijat kakiku. Jangan capek-capek, Han. Ingat, di perutmu ada penerus keluarga Nugraha, harta karun keluarga. Aku tersenyum manis. Benar, Bu, ini harta karun yang akan menghancurkan kesombongan kalian. Saat kami masuk kamar, Rian langsung mengunci pintu. Wajahnya merah padam. Anak siapa itu? Desisnya mencengkram lenganku. Atu menatapnya tenang. Anak kita, Mas. Jangan bohong, bentaknya dengan suara tertahan agar tidak terdengar ibunya di kamar sebelah. Aku tahu, dia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Kamu apa, Mas? Tanyaku menantang. Kamu kenapa? Rian terdiam. Dia tidak sanggup mengucapkannya. Mengakui kemandulannya berarti menghancurkan egonya. Mungkin ini mujizat, Mas, kataku melepaskan cengkramannya. Dokter bilang Tuhan bisa membolak-balikan keadaan. Atau kamu mau kita periksa ke dokter bareng ibu besok? Biar ibu tanya langsung ke dokter kenapa bisa tiba-tiba hamil? Ancaman itu telak. Rian mundur. Dia tidak berani mengambil resiko ibunya tahu rahasia kecilnya. Dia lebih memilih menelan racun ini daripada wajahnya tercoreng. Tidur, Mas, perintahku. Ingat, besok kamu harus jadi suami siaga yang paling bahagia sedunia. 3 bulan berlalu. Perutku mulai sedikit membuncit. Efek hormon kehamilan yang nyata. Ya, janin ini tumbuh sehat. Janin dari donor yang kupilih dengan cermat, cerdas, tampan, dan sehat. Segalanya yang bukan Rian. Kehidupanku berubah drastis. Aku bukan lagi Hana si mandul. Aku adalah Ratu Hana. Bu Ratmi mengirim rantang makanan setiap hari. Bukan sembarang makanan, tapi daging import, buah-buahan premium, susu hamil termahal. Setiap kali ada arisan keluarga, dia memamerkanku seperti trofi. Lihat tuh menantuku, makin cantik kan sejak hamil? Memang ya, aura ibu hamil itu beda. Cucu laki-laki ini, feeling aku kuat. Seru Bu Ratmi di depan tante-tante Rian yang dulu sering mencibirku. Wah, hebat ya Rian, tokcer juga akhirnya setelah nunggu lama. Puji seorang paman. Rian yang berdiri di sampingku hanya tersenyum kecut. Senyum Pepsodent yang tidak mencapai mata. Dia semakin kurus. Lingkaran hitam di bawah matanya makin jelas. Tersiksa oleh keraguan dan rasa malu yang tidak bisa dia ungkapkan. Setiap pujian yang ditujukan pada kejantanannya terasa seperti tamparan baginya. Dia mencoba menyentuhku beberapa kali, mungkin untuk memastikan kepemilikannya, atau mungkin didorong rasa frustrasi. Tapi aku selalu menolak dengan alasan kesehatan janin. Aku tidak sudi disentuh oleh pembohong. Namun, sandiwara ini bukannya tanpa resiko. Semakin tinggi mereka mengangkatku, semakin besar rasa muakku. Aku melihat kemunafikan telanjang di depan mata. Suatu sore, Bu Ratmi datang membawa kotak perhiasan. Hana, ini kalung emas peninggalan Nenek Rian. Ibu simpan buat menantu yang memberikan cucu pertama. Sekarang ini milikmu. Dia memakaikan kalung itu di leherku. Emas itu terasa dingin dan berat, seperti rantai anjing. Terima kasih, Bu, kataku. Jaga cucu ibu baik-baik ya. Pokoknya apapun yang kamu minta, ibu turuti. Asal cucu ibu sehat. Cucu ibu, batinku. Selalu tentang cucu ibu. Aku hanya inkubator baginya. Oh ya Bu, kataku tiba-tiba. Karena ini cucu pertama yang ditunggu-tunggu, gimana kalau kita adakan syukuran 7 bulanan yang besar, Mitoni. Kita undang semua keluarga besar, teman-teman ibu, rekan kerja Mas Rian. Kita sewa gedung. Mata Bu Ratmi berbinar. Ide bagus, kita harus rayakan, biar semua orang lihat kalau keluarga Nugraha itu subur dan bahagia. Ibu yang akan bayar semuanya. Kita bikin pesta termewah tahun ini. Rian yang sedang minum kopi tersedak. Bu, apa nggak berlebihan? Syukuran kecil-kecilan saja di rumah.
Hus, kamu ini gimana sih, Rian? Semprot Bu Ratmi. Istrimu mau senang-senang kok dilarang. Kamu pelit amat sama anak sendiri. Sudah, Hana, kamu tenang saja. Ibu yang urus. Aku tersenyum menatap Rian yang tampak seperti orang yang akan dihukum mati. Iya, Mas, aku mau semua orang tahu betapa bahagianya kita, betapa ajaibnya kehamilan ini. Hari-hari menuju acara 7 bulanan itu, aku mempersiapkan hadiah utamaku. Aku mengumpulkan semua bukti. 1. Hasil tes Rian 7 tahun lalu, aku memfotonya diam-diam. 2. Hasil tes kesuburanku dari Dokter Siska. 3. Bukti prosedur IVF, bayi tabung dengan donor sperma yang kulakukan di Singapura. Aku menyusunnya dalam sebuah presentasi slide yang rapi. Rian semakin gelisah. Dia sering melamun. Suatu malam, dia berlutut di depan kakiku sambil menangis. Han, tolong jujur sama aku, itu anak siapa? Aku menatapnya dingin sambil menyisir rambut. Masih tanya, kamu nggak percaya takdir Tuhan? Aku mandul, Han. Aku mandul. Akhirnya dia teriak, meski suaranya tertahan. Air mata mengalir di pipinya. Aku tahu aku nggak bisa punya anak, jadi nggak mungkin itu anakku. Akhirnya, pengakuan itu keluar juga. Aku berhenti menyisir. Aku berbalik dan menatapnya. Oh, kamu mandul. Kok baru bilang sekarang? Selama 7 tahun ini, kamu kemana aja saat ibumu memaki-maki aku, saat semua orang bilang aku wanita tak berguna? Rian terbungkam, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku malu, Han. Aku takut kamu ninggalin aku. Aku takut ibu kecewa. Jadi demi egomu, kamu korbankan mentalku. Tanyaku datar. Maafin aku, Han. Aku salah. Tapi tolong, jangan permalukan aku. Kita besarkan anak ini. Aku bakal anggap dia anakku sendiri. Aku janji bakal jadi ayah yang baik. Tapi tolong, rahasiakan kalau aku mandul. Aku menatapnya jijik, bahkan di saat seperti ini, dia masih memikirkan citranya. Dia masih ingin bermain sandiwara keluarga bahagia di atas penderitaanku. Baik, Mas, kataku, kita lihat saja nanti. Rian mengira itu adalah persetujuan. Dia tampak lega. Dia tidak tahu, kata nanti bagiku adalah hari penghakiman. Hari itu tiba, gedung serbaguna termewah di kota kami sudah disurap dengan dekorasi adat Jawa yang megah. Bunga melati mendominasi ruangan. Wanginya semerbak, namun bagiku berbau seperti kematian sebuah pernikahan. Tamu-tamu berdatangan, ratusan orang, keluarga besar, kolega bisnis Rian, teman-teman sosialita Bu Ratmi. Semua hadir dengan pakaian batik terbaik. Bu Ratmi berdiri di depan pintu masuk, menyalami tamu dengan dagu terangkat tinggi, senyumnya lebar nyaris merobek wajah. Aku duduk di pelaminan kecil yang disiapkan untuk prosesi siraman dan sungkeman. Rian duduk di sampingku, memakai beskap Jawa. Dia kelihatan gagah, tapi tangannya yang memegang lutut gemetar hebat. Dia terus-menerus melirikku dengan cemas. Acara berlangsung hikmat. Saat prosesi ganti baju, pantas-pantasan, para tamu bersorak memuji kecantikanku. "Pantas, cantik," seru mereka. Tibalah saatnya sesi sambutan. MC menyerahkan mikrofon kepada Rian. Rian berbicara singkat, berterima kasih dengan suara bergetar, lalu hendak menutup acara. "Tunggu," potongku. Aku mengambil mikrofon dari tangan Rian. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Bu Ratmi tersenyum lebar dari barisan depan. "Ayo menantuku sayang, bicara yang lantang." Aku berdiri perlahan, mengusap perutku yang membuncit. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih Ibu Mertua, Bu Ratmi, yang sudah membiayai pesta mewah ini." Tepuk tangan riuh, Bu Ratmi melambaikan tangan Bak Ratu. "Hari ini adalah syukuran 7 bulanan, syukuran untuk janin yang ada di rahim saya. Semua orang bilang ini mukjizat, semua orang bilang akhirnya Rian membuktikan kejantanannya." Hening mulai terasa, nada bicaraku berubah, tidak lagi lembut, tapi tajam dan dingin.
Tapi, ada satu hal yang Ibu Ratmi dan kalian semua tidak tahu. Sebuah kebenaran yang disembunyikan selama 7 tahun di bawah karpet bernama harga diri. Rian mulai panik. Dia mencoba memegang tanganku. Han, jangan! Aku menepis tangannya kasar. Aku memberi isyarat pada operator sound system, sepupuku yang sudah kurencanakan untuk membantuku. Tampilkan perintahku. Layar proyektor besar di belakang pelaminan menyala. Gambar pertama muncul, foto hasil tes sperma Rian 7 tahun lalu. Diperbesar, tulisan azospermia dan nama Rian Adi Nugraha terpampang jelas sebesar gajah. Keriuhan pecah di ruangan itu, bisik-bisik berubah menjadi dengungan lebah yang marah. "Apa itu?" teriak Bu Ratmi, wajahnya memucat. Itu adalah hasil tes medis suami saya, Rian, 7 tahun lalu. Suaraku menggema lewat speaker, menembus keributan. Suami saya, anak kebanggaan ibu, divonis mandul total sebelum kami menikah. Bohong, jerit Bu Ratmi. Kamu mau fitnah anak saya. Fitnah? Aku tertawa getir. Silahkan cek tanggalnya. Mas Rian menyimpannya rapat-rapat di lacinya. Selama 7 tahun, dia membiarkan ibu menghina saya. Dia membiarkan saya dibilang pohon kering, wanita tak berguna, pembawa sial. Padahal, dia tahu dialah yang tidak bisa memberi ibu cucu. Aku menunjuk Rian yang kini terduduk lemas di kursi, menundukkan kepala dalam-dalam. Dia hancur. Lalu, suara seorang tante terdengar lantang. "Kalau Rian mandul, anak siapa yang kamu kandung?" Nah, ini dia puncaknya. Layar berganti, menampilkan surat persetujuan tindakan IVF bayi tabung dengan donor dari klinik di Singapura, lengkap dengan foto dan profil donor sperma, anonim tapi jelas bukan Rian. "Anak ini adalah anak saya," kataku tegas, mengelus perutku. "Darah daging saya, tapi bukan darah daging Rian." "Astagfirullah," seru para tamu. Aku menatap Bu Ratmi tepat di matanya. Saya melakukan bayi tabung dengan donor sperma. Kenapa? Karena saya ingin membuktikan kepada ibu bahwa saya tidak mandul. Rahim saya subur, saya bisa hamil. Yang mandul itu anak ibu. Bu Ratmi terhuyung ke belakang, ditangkap oleh saudaranya. Wajahnya merah pada menahan malu yang tak tertahankan. Dia yang selama ini paling lantang menghinaku, kini dipermalukan di depan semua orang yang dia pameri. "Kamu, wanita ular," desis Bu Ratmi lemah. "Saya ular," balasku. "Saya hanya cermin, Bu. Saya memantulkan apa yang kalian lakukan pada saya. Kalian menyiksa batin saya selama 7 tahun. Kalian pikir saya akan diam saja?" Aku merogoh tas kecil di samping kursi, mengeluarkan sebuah map biru. Aku melemparkannya ke pangkuan Rian. "Itu surat gugatan cerai. Aku sudah tanda tangan. Rumah ini, mobil, dan semua aset yang kita beli pakai uang tabunganku selama kamu pura-pura jadi kepala keluarga yang sukses akan kuambil kembali lewat pengadilan." Aku menatap Rian yang menangis tanpa suara. "Mas, kamu bilang mau jaga egomu kan? Sekarang egomu sudah kutebar di depan ratusan orang. Makan itu egomu." Aku melepaskan kalung emas pemberian Bu Ratmi dan meletakkannya di meja MC. Bunyinya keras. "Ambil kembali emas ini. Aku tidak butuh rantai dari kalian." Dengan kepala tegak, aku turun dari pelaminan. Langkahku ringan, rasanya beban 7 tahun di pundakku rontok seketika. "Hana, tunggu!" teriak Rian di belakangku. Aku tidak menolak. Aku berjalan membelah kerumunan tamu yang menatapku dengan campuran rasa takut dan kagum. Aku bukan lagi Hana yang penurut. Aku adalah ibu dari anakku, dan aku akan membesarkannya jauh dari keluarga beracun ini. Di belakangku, aku mendengar suara Bu Ratmi meraung menangis, diiringi suara benda-benda jatuh. Pesta mewah itu berubah menjadi neraka bagi mereka. Tapi bagiku,
Ini adalah perayaan kemerdekaanku yang sesungguhnya.